Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar di Moodle ya, jadi cara mengoperasikan LMS yang kita pakai. Nah, LMS kita menggunakan platform Moodle. Nah, sini ada contoh ya, yang akan kita contoh ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar membuat presensi di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan dengan informasi-informasi yang lain, termasuk nanti pertemuan perkuliahannya juga akan kita coba buatkan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya. Nah, baik, sekarang kita akan mulai ya. Ini adalah kelas yang akan kita perbaiki atau kita isi ya. Sebelumnya, nah kita sudah membuat presensi kehadiran. Sekarang kita akan tambahkan dengan informasi yang lainnya. Oke, jangan lupa turn editing on, klik. Nah, sekarang di bagian general ini atau di halaman yang paling atas sendiri sudah ada presensi. Sekarang saya akan menambahkan dengan informasi perkuliahan. Nah, caranya sama kayak presensi kehadiran ya. Jadi saya bikin dari add an activity or resource. Klik. Nah, di sini ada macam-macam menu, macam-macam aktivitas yang bisa kita manfaatkan. Ya, ada assignment ini digunakan untuk mahasiswa atau praktikan mengupload tugas mereka. Attendance ini kemarin sudah ya untuk presensi dan lain sebagainya. Nah, jadi menunya sudah disediakan di sini ya. Kalau tampilannya mau seperti apa, nah itu tergantung dengan kreativitas kita ya. Kalau saya pribadi ini sharing saja ya, saya lebih suka pakai pick ya, simbolnya semacam ini. Kenapa? Kalau pakai pick nanti akan lebih rapi tampilannya ya. Kenapa? Karena misalkan materi, saya bikinkan pick materi. Tugas, saya bikinkan pick tugas. Upload, tinggal bikin upload. Evaluasi pertemuan, tinggal bikin evaluasi gitu. Nah, jadi nantinya kalau dilihat di tempatnya mahasiswa atau di tempatnya praktikan, saya switch to student ya. Nah, tampilnya nanti akan semacam ini. Jadi lebih rapi, lebih ringkas ya. Jadi tidak banyak menu ke bawah gitu. Jadi misalkan pengen lihat materi, tinggal diklik materi. Itu ya. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi di kesempatan kali ini saya tidak akan mengajarkan satu persatu aktivitas-aktivitas ini, tapi mungkin lebih ke arah sharing pengalaman ya. Jadi saya lebih sering menggunakan pick untuk memberikan informasi agar lebih rapi menurut saya ya. Jadi sekali lagi mungkin bagi orang lain akan berbeda. Baik, saya mulai ya. Saya akan mengubah sekali lagi. Saya sudah punya presensi, saya akan menambah dengan informasi perkuliahan. Oke. Add an activity, klik. Saya pakai pick seperti yang saya bilang tadi. Klik. Nah, di sini saya tuliskan mau saya kasih judul apa. Picknya ini nanti misalkan informasi perkuliahan. Nah, jadi kalau diperhatikan ini ada tanda seru merah. Ini tidak ada ya. Ini tanda seru merah. Nah, artinya apa? Tanda seru merah ini adalah bagian yang wajib diisi. Jadi tidak boleh kosong. Makanya saya cukup mengisi yang tanda merah aja. Informasi perkuliahan. Description boleh diisi, boleh tidak. Ya, karena tidak ada tanda merahnya. Nah, sekarang pick kontennya apa? Isi konten dari pick yang saya buat apa? Nah, di sini baru saya tuliskan informasi perkuliahan itu. Ya. Sebagai contoh, misalkan saya sudah memiliki pengantar semacam ini ya. Saya copy aja, biar tidak ngetik ya. Oke, saya pastekan di sini. Ya. Misalkan lagi, saya tambah lagi, misalkan dengan informasi penilaian ya. Penilaian praktikum misalkan ya. Penilaian praktikum nanti ada informasi semacam ini. Ya, misalkan semacam ini. Saya perbaiki dulu ya. Oke, jadi penilaian misalkan saya punya 4 kriteria penilaian. Ini saya copy
copy. Nah, saya pastekan di sini, Ctrl V. Misalkan mau saya kasih angka, nah berarti ini tinggal saya sorot, saya kasih angka. Oke ya. Nanti kalau tidak muncul, ini bisa di enter, di delete, biar naik, terus di enter. Muncul 2, delete, enter, 3, delete, enter. Nah, jadi intinya di sini saya bebas mau menuliskan apa. Bahkan ya, ketika saya mau menambahkan dengan informasi, misalkan saya kembalikan, misalkan saya tambah untuk lebih jelasnya, ya detail panduan dapat dilihat pada lampiran berikut. Nah, saya kopikan di sini, Ctrl V. Nah, lampiran berikut download. Nah, biasanya kalau kita klik download nanti akan menghubungkan ke filenya. Gitu ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut di sini, saya mau menyampaikan dulu sekali lagi ini adalah sharing pengalaman ya. Nah, kalau pengalaman saya lebih suka semua materi saya masukkan ke dalam drive. Ya, ke dalam drive. Nah, di sini saya sudah membuat drive namanya Applikom Daring. Di dalam Applikom Daring, biar saya tidak bingung, saya pisah lagi. Ada materi PDF, ada materi video, ada materi yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan dari semua ini adalah jangan lupa drive kita harus dibuka untuk umum atau untuk siapa aja yang memiliki file ya. Jadi kalau ini saya klik kanan, get share-nya ya. Nah, ini jangan lupa untuk disetting bahwa yang bisa mengakses adalah anyone on the internet yang memiliki link. Ya, jadi jangan sampai ini privat. Ya. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi ini sudah saya bedakan, materi PDF-nya nanti apa sudah saya siapkan, video apa sudah, pengantar apa juga sudah ya. Video nanti akan saya kombinasikan dengan file dari YouTube ya. Jadi bisa dari YouTube, bisa dari Drive, nanti kita coba. Oke. Balik lagi ya ke yang tadi. Di sini saya sudah menyiapkan panduan praktikum ya. Nanti begitu diklik praktikan, nanti dia download panduannya. Nah, caranya gimana? Panduannya mana? Saya buka dulu. Nah, misalkan panduannya ini. Nah, caranya gimana? Ini harus dibuka dulu. Double klik. Ya. Nah, setelah di double klik, kita lihat di sini ada 3 titik ya. Diklik 3 titiknya. Nah, nanti ada open in new window. Klik dulu. Nah, kalau sudah muncul lagi, klik titik lagi. Ya. Nah, ini ada share ya, ada share. Ya. Nah, terus kita bisa copy link. Ya. Nah, untuk meyakinkan kita apakah filenya sudah benar, nah kita bisa buka browser yang lainnya. Nah, di browser yang lain kita coba dulu ya, link yang sudah kita copy tadi kita pastekan, enter, apakah bisa? Nah, ternyata bisa, berarti kita sudah benar. Ya, oke. Sekarang saya coba cara yang lain lagi, atau saya ulang lagi ya, sekali lagi, file yang akan kita buka, file yang akan kita buka, kan saya buka lagi ya karena ketutup. Oke ya, di file Applikom Daring, nah di sini ada pengantar. Nah, file yang akan kita sematkan tadi atau yang akan kita masukkan ke LMS-nya tadi kita buka dulu ya. Tanda titik 3 kita klik open new window dulu ya, jangan lupa itu ya, harus open new window dulu. Nah, di sini kita bisa 3.3 terus kita bisa pilih share, atau kalau mau cepat silakan dikopikan alamat link yang ada di atas ini ya. Oke, di sini saya copy, Ctrl C. Nah, sekarang saya sudah simpan alamat file di drive-nya ya. Nah, sekarang masuk ke sini, download, saya blok. Nah, menu di atas ada menu link, klik.
Nah, saya masukkan di sini alamat linknya. Nah, biar ketika diklik halaman utama tidak close, saya pilih open in new window, create link. Nah, oke, selesai ya. Terus yang lainnya nggak usah diisi ya, nggak usah dimodifikasi, karena nanti biar setiap siapa saja yang masuk bisa melihat tulisan kita ya, jadi biarkan saja. Kalau sudah, save and return to close. Nah, nanti tampilannya semacam ini, general, informasi perkuliahan. Nah, di sini ada untuk lebih detailnya silakan link ya. Kalau ini saya klik, nah nanti dia menuju ke alamat file yang kita uploadkan tadi di Drive ya. Oke, itu cara yang pertama. Nah, sekarang saya coba lagi ya. Tadi kan sudah bikin informasi perkuliahan ya. Sekarang ini saya hapus. Saya turn editing on dulu. Informasi perkuliahan yang barusan saya buat saya hapus dulu. Delete. Yes. Nah, sekarang saya akan mengcopy saja dari informasi perkuliahan yang ada di kelas lain yang sudah saya bikin. Ya, jadi saya ambil dari sini. Nah, caranya gimana atau tipsnya gimana? Nih, saya buatkan dulu ya activity-nya ya. Activity-nya saya buatkan dulu, saya pakai pick ya, sekali lagi pakai pick. Nah, di sini adalah informasi perkuliahan ya. Nah, di sini isinya apa? Isinya saya mau ngopi dari halaman di kelas yang lain ya. Jadi saya ambil dari sini misalkan ya, informasi perkuliahan isinya apa? Saya edit setting. Nah, saya mau mengcopy isinya ini ya. Nah, tipsnya di sini karena di sini kan ada banyak pengaturan ya, misalkan ada tebal, ada angka, ada link. Nah, untuk lebih amannya kalau mau mengcopy sama persis kita ngopinya dari HTML. Nah, jadi di sini ada panah ke bawah. Ini ada HTML, klik. Nah, yang kita copy ini ya. Jadi ada P dalam kurung, terus nanti ketemu lagi ada link dan lain sebagainya ya. Jadi ini saya select all, Ctrl A, Ctrl C ya. Saya buka halaman yang akan kita tambahkan di sana ya, Appliform C ya. Saya sudah bikin informasi perkuliahan. Nah, di sini jangan lupa harus posisi HTML juga. Jadi panah ke bawah ya. HTML sorot ini ya, karena akan kita replace, jadi ini kita sorot atau kita hapus juga boleh. Terus kita Ctrl V. Nah, terus ini kita kembalikan ke tampilan biasa. Nah, kalau sudah tinggal klik save. Nah, maka sekarang saya sudah punya general ya, isinya presensi kehadiran dan informasi perkuliahan. Informasi perkuliahannya isinya apa? Sama persis, termasuk pengaturan-pengaturannya ya, sama persis dengan kelas lain yang saya contoh tadi. Ya, yang saya contoh saya cancel aja. Nah, jadi sama persis dengan ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi, nanti kalau Bapak Ibu punya banyak kelas, dikerjakan aja satu kelas sampai sempurna ya, tampilannya sampai sebagus-bagusnya. Nah, untuk kelas yang lain gimana? Cara ini tadi adalah dengan mengcopy ini tadi ya. Nah, jadi tidak banyak waktu ya kalau tinggal copy, bikinnya yang awal tadi yang bagus tadi yang banyak waktu, terus untuk mengcopy-nya cepat saja. Nah, sekali lagi ya, saya tambahkan misalkan saya mau mengcopy juga link Zoom. Nah, sama ya, link Zoom saya juga pakai pick kan, ini simbolnya pick. Nah, jadi general, add activity ya, ini pick. Nah, ini misalkan saya isikan dengan link Zoom. Sekali lagi yang wajib diisi yang ada tanda serunya ya. Isinya apa? Saya nyontoh lagi dari yang sudah ya, edit setting ya. Saya mau nyontoh ini, jangan lupa untuk amannya ya, biar pengaturan-pengaturannya ikut, pilih HTML ya. Nah, jadi ini saya Ctrl A, Ctrl C ya. Nah, ini boleh di cancel dulu. Saya pindah ke halaman baru. Di sini jangan lupa HTML lagi ya. Sorot, dihapus dulu.
Ctrl V, HTML-nya dinonaktifkan. Nah, ini tampilannya tinggal mungkin saya ganti meeting ID-nya jadi yang lain gitu ya. Password-nya jadi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah save lagi. Oh, maaf ya. Nah, ini ya kejadian salah ya. Jadi mestinya saya masukkan ini di back content. Nah, ketika saya isi di description, berhubung ini yang tanda seru enggak keisi, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa lanjut. Nah, jadi ini saya pindah. Ctrl A, Ctrl C, saya pindahkan ke sini, jangan lupa Ctrl A, Ctrl V, saya pastekan, saya kembalikan. Nah, ini saya hapus. Ya, jadi sengaja tadi kita bikin salah. Kalau misalkan yang tanda merah tidak kita isi gimana? Ternyata tidak bisa save, ya, tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau sudah, ini saya save. Nah, sudah jadi. Sekarang di general, saya sudah punya presensi, informasi, sama link Zoom. Nah, ini urutannya salah. Saya ingin ubah. Gimana caranya? Misalkan presensi ditaruh di bawahnya informasi perkuliahan. Nah, tinggal ini. Ini ada panah 4 arah ini ya. Tinggal diklik, ditarik ke bawah. Nah, atau kemana gitu ya. Terserah mau diletakkan di mana. Nah, sudah. Nah, terus lagi, nah ini isinya kan tulisannya kan pengantar dan presensi. Di sini kok masih general. Cara mengubahnya, general ini saya klik edit section. Nah, saya isi dengan pengantar dan presensi. Nah, ini kan tidak bisa saya ketik ya. Nah, ini harus ditekan custom dulu ya, baru kita isi dengan pengantar dan presensi. Ya. Nah, kalau sudah save change. Nah, sekarang yang semula tadi isinya general ya, sekarang sudah berubah jadi pengantar dan presensi. Isinya apa? Isinya sudah informasi urutannya ya, presensi sama link Zoom. Nah, halaman pertama, halaman yang akan sering diakses mahasiswa sudah muncul ya, jadi sudah disesuaikan dengan contoh yang kita akan tiru. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertemuan-pertemuan. Ya, sebagai contoh saya bikin 4 pertemuan saja. Ya, sebagai contoh 4 pertemuan saja. Oke. Caranya saya bikin pertemuan ya. Pertemuan ini berarti kalau pertemuan ini menunya nanti adalah atau ini adalah sebagai topik. Ya, nah, jadi di sini saya akan membuat add topik. Jadi saya klik add topik. Nah, saya mau masukkan berapa pertemuan? Misalkan 4 ya. Nah, berarti di sini saya tulis 4. Add topik. Nah, maka akan muncul 4 buah topik. Yang awal tadi general yang sudah kita ubah tetap di atas, tidak dihitung. Ya. Misalkan lagi saya mau menambah 3. Berarti add topik, masukkan 3. Add topik. Nah, sekarang topiknya jadi 7, 4 tambah 3. Kebanyakan mau menghapus, berarti topik 7 mau saya hapus, misalkan klik panah kecil ke bawah, ada edit, ada delete topik ya. Misalkan topik 4 mau saya hapus, klik panah ke bawah ya, edit delete topik. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, tadi yang saya hapus 4, tapi kok 4-nya tetap ada, tapi nomor bawahnya naik ya, jadi nomornya di sini menyesuaikan. Oke, topik 1 saya ubah jadi pertemuan 1. Nah, caranya saya klik ke bawah ya, edit topik. Nah, di sini saya pilih custom, saya ubah jadi pertemuan 1 ya. Kalau sudah save. Nah, jadi pertemuan 1. Topik 2 mau saya ubah jadi pertemuan 2. Panah ke bawah. Kalau tadi saya pakai edit topik, nah sekarang saya pakai pensil ini ya, saya klik, saya ubah jadi pertemuan 2. Kalau sudah enter, nah sini topik 2, di sini kok pertemuan 2. Jangan khawatir ya, di refresh saja. Nah, dia berubah jadi pertemuan 2. Nah, oke. Saya akan mengisi pertemuan 1.
ya. Polanya seperti apa? Saya akan mencontoh kelas yang lain. Polanya isinya nanti adalah ada materi, ada tugas, upload tugas, sama evaluasi, ya. Itu saya tuliskan di sini ya. Misalkan pertemuan 1, skenario saya nanti ada 1 itu materi, terus yang kedua ada tugas, yang ketiga ada upload tugas, yang keempat adalah evaluasi, ya. Nah, karena nanti akan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya, ya. Karena kedepannya nanti saya akan pakai untuk syarat-syarat juga. Nah, jadi lebih baik setiap judul ini saya kasih karakteristik tertentu. Misal pertemuan 1 berarti saya di sini akan enggak. Kalau saya tulis materi saja, nanti pertemuan 2 materi juga, tugas juga. Namanya kan jadi sama. Nah, jadi biar beda saya tulis materi pertemuan 1. Tugas juga gitu, tugas pertemuan 1. Upload tugas pertemuan 1. Evaluasi pertemuan 1, ya. Ada tujuannya ya kenapa saya tulis 1, nanti pertemuan 2 ada 2, 3 dan seterusnya, ya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Oke, saya akan bikin pertemuan-pertemuan. Nyontoh lagi yang sebelumnya ya. Materi pertemuan 1 pakai pick. Tugasnya pakai pick. Upload pakai assignment ya, evaluasi pakai quiz. Ya. Oke, pertama pertemuan 1 aktivitasnya pakai pick. Ya. Isinya apa? Seperti skenario ini ya. Materi pertemuan 1. Ya, di sini materi pertemuan 1. Description tidak ada tanda serunya, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Nah, kontennya apa? Nah, balik lagi, kontennya di sini saya bisa menuliskan teks ya, biar seragam saya sudah menyiapkan juga. Ya, jadi misalkan ini ya, isinya saya tulis segini saja. Nah, di sini materinya saya akan menambah file PDF. Nah, misalkan ya, materi file PDF. Di bawahnya nanti saya ingin materi file video atau video misalkan dari Drive. Terus lagi materi video dari YouTube. Nah, jadi saya bikin kerangkanya kayak gini. Kalau sudah, saya masuk ya. Nah, sekarang seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, saya ini saran saja ya, atau pengalaman pribadi. Jadi materi PDF, video dari Drive ini sudah saya siapkan di Drive saya. Nah, jadi ada materi PDF, ada materi video, ya sudah saya siapkan. Ya. Nah, misal ya, saya ingin masukkan materi PDF, materi ini misalnya. Caranya sama kayak tadi ya, waktu kita download RPP tadi ya, atau informasi perkuliahan. Saya buka dulu filenya. -3, open new window. Nah, cuma bedanya kalau tadi kan saya bisa langsung copy alamatnya ya, atau dari sini -3 saya share terus saya copy linknya ya. Nah, kalau sekarang saya pakai embed ya, letaknya di mana? -3, saya ulang lagi ya. Jadi setelah filenya saya buka, posisi dari Drive saya buka filenya dulu ya. Setelah muncul gini, -3, open new window ya, harus open new window dulu. Nah, di sini saya pilih -3 lagi, cuma di sini saya pilih embed item ya, atau mungkin di yang lain ada sematkan ya. Kalau di sini istilahnya embed item ya, embed item ya. Saya klik, nah alamat ini saya copy, Ctrl C ya. Kalau sudah saya oke, ini boleh saya tutup ya. Saya sudah nyimpan, sudah ngopi embednya. Nah, sekarang saya masuk sini. Nah, materi file PDF ya. Jadi setelah saya nulis materi file PDF ya. Nah, di bawahnya saya mau menyematkan materi yang PDF tadi.
Caranya gimana? Nah, karena embed item tadi berupa HTML, maka di sini harus saya pilih HTML. Panah ke bawah, HTML, saya cari tulisan materi PDF. Nah, di sini ya, materi file PDF. Ya. Nah, setelah materi file PDF, nah di sini saya enter ya, setelah ini ya, P kurung saya enter ya, saya pastekan embed ya atau sematkan yang sudah saya copy tadi. Nah, ini ya, iframe ini kan bahasa HTML ya. Untuk melihat hasilnya silakan klik HTML, klik. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi sudah langsung tampil. Ya, HTML-nya tampil. Nah, sekarang yang lain ya. Materi video dari Drive ya. Sama ya. File videonya sudah saya masukkan di Drive ya. Ini ya materi video. Videonya mana? Saya buka dulu. Ya. Nah, kalau sudah dilihat dulu di sini ya, klik. Nah, open new window sama kayak PDF tadi ya. Nah, setelah open new window, nanti ada embed item lagi. Klik embed item, ini di copy ya, ini kan HTML kode ya. Nah, kalau sudah ini di oke, saya close. Nah, balik lagi ke LMS tadi, video materi video dari Drive. Nah, di sini jangan lupa ya, di atas sini kita HTML lagi. Ya, materi video dari Drive. Ya, saya enter, saya pastekan. Untuk lihat hasilnya saya pilih klik HTML-nya lagi. Nah, sekarang tadi sudah PDF. Nah, ini adalah materi videonya juga tampil di sini ya. Sekalian ya, kalau dari YouTube gimana? Sama saja ya prinsipnya. YouTube saya buka dulu file YouTube-nya. Misalkan saya ambil salah satu file di sini ya. An entrepreneur is saya ambil not di sini. born, but it is shaped. Masih iklan ya, skip. Nah, sini ya. Videonya gimana? Klik kanan, kalau dari YouTube ya, klik kanan, setelah videonya dibuka, klik kanan. Nah, nanti klik kanan, pastikan nanti ada menu seperti ini ya. Ada copy embed code. Ini kita klik. Nah, berarti kita sudah memasukkan atau mengcopy embed kodenya. Tinggal masuk ke HTML lagi ya. Panah ke bawah, HTML-nya dibuka. Materi dari YouTube. Nah, ini ya materi dari YouTube. Bawahnya saya enter, saya pastekan HTML kodenya. Kalau sudah, saya klik ini. Nah, jadi saya sudah punya PDF dari Drive ya. Terus video dari Drive dan video dari YouTube ya. Caranya mirip, pakai embed semua. Nah, sebelum ini kita save, turunkan ke bawah ya. Materi pertemuan 1 mau diakses kapan? Ya. Misal ya, jadwal praktikumnya ini adalah hari Jumat atau hari ini ya, nanti biar sekalian kelihatan ya. Berarti restricted access-nya kapan materi ini bisa dilihat? Mulai add restriction ya, mulai date, pilih date, mulai hari ini, sekarang tanggal 7 bulan 10 ya, 7 Oktober. Katakanlah saya bikin mulai jam 3 sore. Nah, jadi sekarang pun saya juga sudah bisa lihat ya, jam 3 sore. Nah, kalau sudah save and boleh ini, boleh yang tengah ya. Klik. Nah, sudah jadi pertemuan 1. Klik. Isinya apa? Materi. Kalau ini saya klik, nah materinya tampilannya seperti ini ya. Kenapa pakai pick? Biar saya bisa ngasih pengantar. Terus saya gabungkan dengan PDF. Saya gabungkan lagi dengan video Drive. Saya gabungkan lagi dengan video YouTube. Ya. Nah, bisa dilihat mulai tanggal 7 jam. Tadi settingannya adalah, bentar saya balik lagi ya. Mulai tanggal 7 jam 3 sore. Ya. Nah, tampilan di mahasiswa gimana? Ini ya. Switch role to. Nah, ini saya pilih student. Tampilan di mahasiswa. Nah, materinya semacam ini. Ya,
bisa dilihat. Oke ya, sekarang saya lanjutkan lagi. Untuk yang berikutnya ya, tadi materi sudah, sekarang saya masukkan tugas misalkan ya. Nah, saya balik lagi, pertemuan 1 materi sudah. Saya mau menambahkan tugas, turn editing on lagi ya, karena habis saya ubah rule-nya tadi. Pertemuan 1, saya mau menambahkan tugas. Tugas pakai apa? Contohnya adalah pakai tugasnya pakai pick. Nah, berarti di sini saya pakai pick juga. Add activity saya pakai pick ya. Kalau saya mau nyontoh yang sudah ada, kelas yang sudah ada, misalkan nyontoh ini ya, sama kayak waktu kita bikin pengantar tadi ya. Ini kelas yang lain saya buka dulu, tugas pertemuan 1 misalkan ya. Nah, ini saya buka edit setting. Nah, description kosong. Nah, kontennya saya copy sekali lagi, ngopinya karena ada di sini ada item-item tebal, link dan lain sebagainya, lebih aman pakai HTML. Nah, jadi yang di copy adalah HTML-nya. Ya. Oke, sudah saya copy. Ini tugas pertemuan 1 di halaman yang mau kita isi ya. C. Nah, ini saya tuliskan judulnya tugas pertemuan 1. Isinya apa? Saya tinggal pastekan HTML dari halaman sebelumnya. Ya. Nah, sudah. Nah, pengaturannya gimana? Sama ya, misalkan tugas ini bisa dibuka hari ini sampai nanti malam jam 12. Nah, berarti pengaturannya, oke, ini menunya ya, appearance, tidak usah diubah ya. Langsung di restricted access saja. Tugas ini bisa dilihat jam 3 sore, misalkan hari ini jam 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, berarti add date ya, tambah lagi add date. Nah, sekarang date-nya from ya. Date-nya mulai dari tanggal 7 jam 15 jam 3 sore ya. Sampai saya batasi misalkan jam 7 tanggal 7 jam 23 misalkan 23 malam jam 11 malam misalkan. Nah, jadi sekali lagi tugas ini, tugas pertemuan 1 bisa diakses oleh mahasiswa pada hari atau pada tanggal 7 mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, kalau ini sudah save. Nah, sudah jadi tampilannya semacam ini. Pertemuan 1 ya. Materi pertemuan 1, tugas pertemuan 1 sudah. Ya. Tampilan di mahasiswa gimana? Nanti kita lihat sekalian aja ya. Oke. Materi tugas sudah, sekarang apa? Upload tugas ya, sama kayak yang di contoh yang sudah jadi ya. Materi sudah ya. Tugas pertemuan sudah. Nah, sekarang upload tugas dan evaluasi. Oke. Upload tugas. Activity lagi. Upload tugas itu berarti pakai assignment. Ya, saya pilih assignment. Nah, saya kasih nama apa? Sama seperti rencana tadi ya. Upload tugas pertemuan 1. Nah, ini diusahakan ya. Ada identitas pertemuan 1, pertemuan 2 gitu. Jadi biar tidak bingung nanti ya. Oke, saya tulis upload tugas pertemuan 1. Ya. Nah, apa nanti pengaturannya bisa diatur ya, misalkan file berbentuk file, uploadnya berbentuk file ya. Nah, kapan dibukanya? Tugas ini rencananya saya buka tanggal 7 jam 3 sampai jam 11 malam, sama kayak kapan munculnya tugas tadi ya. Nah, berarti di sini saya cukup mengisikan enable allow-nya kapan bisa orang itu mengupload di sini tanggal 7. Jam berapa? Mulai jam 3. Ya. Nah, terus sekarang due date-nya kapan diakhiri? Nah, jangan lupa enable-nya dicentang. Kapan diakhiri? Tanggal 7. Jam 11. Misalkan ya, berarti jam 23. Misalkan, oh saya kasihan ya, saya ingin menambah sampai tanggal 8 saja. Jam berapa? Misalkan jam 8 pagi. Boleh ya, jadi tinggal diatur di sini. Jadi
praktikan atau mahasiswa boleh mengupload tugas pertemuan 1 mulai tanggal 7 jam 3 sore sampai tanggal 8 esok paginya ya, jam 8 pagi. Ya. Nah, kalau sudah submission tipe ya. Jadi apa yang akan kita uploadkan? Nah, misalkan di sini saya pilih aja file submission. Jadi praktikan atau mahasiswa cuma bisa mengupload file saja. Jumlah file yang bisa diupload berapa? 1 file saja. Ya, nanti keterangannya mungkin wah tugas saya kok jadi 10 file misalkan. Nah, berarti file yang 10 itu harus diekstrak di rar dulu ya mungkin ya biar jadi 1 file. Filenya dibatasi berapa? Sesuai defaultnya ya kita batasi aja 5 mega. File tipenya apa? Nah, ini macam-macam ya. Misal saya pingin file berbentuk MS Word saja atau yang saya terima itu cuma MS Word saja. Berarti filenya nanti adalah dokumen file MS Word ya. Misalkan saya pingin file yang diupload itu adalah berbentuk spreadsheet ya, Excel misalkan. Nah, berarti saya pilih spreadsheet ya. Kalau tidak kita batasi berarti dibiarkan kosong saja ya. Oke, feedback enggak usah ya, submission setting enggak usah, group ini enggak usah. Ya, jadi yang diisi cuma di availability tadi ya. Sama filenya ya, mau file berapa banyak, berapa besar, cuma itu aja ya. Yang lain resistance-nya enggak usah ya karena tadi sudah availability ya. Task. Nah, kompetensi. Oke ya, sepertinya ini aja. Nah, kalau sudah save. Nah, jadi tampilannya nanti semacam ini. Materi, tugas, upload tugas pertemuan 1. Misalkan ada yang salah, saya lupa ada yang belum saya edit, berarti edit setting. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi, mungkin ada yang salah. Ya. Nah, semacam ini. Di menunya semacam ini ya, ada macam-macam, cuma biasanya ya pengalaman saya yang saya ubah cuma di availability sama submission tipenya. Tag juga tidak perlu. Oke ya, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal evaluasi ya. Ini saya masih tahap nanti ini ya, tahap untuk memberikan soal memberikan ruang untuk soal ujian atau roomnya soal ujian. Untuk mengisi soal ujiannya seperti apa nanti di materi berikutnya ya. Sama ya, sama seperti contoh saya pakai quiz. Ya, evaluasi pertemuan 1 pakai quiz. Oke, di sini add an activity, saya pilih quiz, klik. Nah, di sini evaluasi pertemuan 1. Ya. Saya isi misalkan ya di yang ada tanda serunya cuma ini aja ya, deskripsi tidak usah, jadi saya cukup isi ini aja ya. Timingnya kapan kuisnya saya buka ya. Saya ini tadi kan rencananya mau mensyaratkan, jadi mahasiswa itu bisa mengerjakan evaluasi setelah dia mengupload jawaban atau mengupload tugasnya tadi. Ya, nah berarti di sini tugas tadi kan saya buka tanggal 7 jam 3 sampai tanggal 8 jam 8 pagi. Nah, berarti di sini timingnya tidak pakai ini ya. Ini saya lewati ya. Cuma di sini time limitnya ya. Oh ya, kuisnya ini nanti adalah berupa soal pilihan ganda. Ya. Bentuk soalnya gimana di pertemuan berikutnya ya. Enable soal pilihan ganda mau saya buka selama berapa menit? 15 menit misalkan. Jadi saya nanti punya kumpulan soal yang mereka harus kerjakan selama 15 menit. Ya, timingnya 15 menit. Gridnya enggak usah, layoutnya ya.
Soal pilihan gandanya bentuknya seperti apa? Nah, di sini ada show more ya. Nah, soal pilihan ganda saya nanti saya pilih sequential. Nah, jadi artinya gini ya. Jadi ini ada free sama sequential. Kalau sequential itu gini, misal saya punya 5 buah soal. Ketika mahasiswa mengerjakan soal pertama, terus dia pindah soal kedua, dia tidak bisa balik lagi ke soal pertama. Jadi sequential ini artinya harus maju ke depan ya, jadi dia tidak bisa balik ke belakang. Beda sama free ya. Kalau pengalaman saya kalau kelas online ini lebih baik sequential ya, karena nanti soalnya akan kita acak. Nah, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk mengerjakan bareng ya, karena walaupun mengerjakan bareng mungkin soalnya yang keluar tidak sama ya. Oke, jadi yang saya ubah ya, timingnya cuma ngatur berapa menit soal ujiannya keluar ya, 15 menit. Layout saya pilih sequential. Nah, ini nggak usah ya. Review option, nah ini pengalaman saya ya, review option itu dibuang centangnya semua, ditinggalkan mark saja ya, dibuang. Nah, sekali lagi ini pengalaman saya, review option itu cuma meninggalkan mark saja ya. Oke, upper range nggak usah. Nah, ini nggak usah ya. Nah, sekarang restricted access ya. Saya akan membuka ujian ini, date mulai tanggal 7 ya, seperti tadi ya, jam 3 sore ya. Tapi saya tambah lagi add restriction, saya tambah lagi dengan date ya, from until. Nah, sini saya sampai tanggal 8 ya, Oktober jam 8 pagi ya. Oke, jadi pengaturannya sama kayak mengerjakan tugas tadi. Nah, oke. Nah, oke, kalau sudah, sekarang tagnya kita biarkan, kompetensi kita biarkan. Nah, kalau sudah semua ini sepertinya ya, terus save and return to course. Nah, jadi di sini pertemuan 1 sudah selesai. Saya bikin materi pertemuan 1, tugas pertemuan 1, upload tugas pertemuan 1 ya. Evaluasi masih ruangnya saja. Sekali lagi isi soalnya akan kita bahas di pertemuan yang lain ya. Nah, semacam ini. Nah, kalau ingin lihat tampilan di mahasiswa gimana? Saya ubah lagi role-nya ke switch role to student. Nah, pengantar muncul semua ya, pertemuan 1. Nah, lebih rapi kan ya. Ada informasi petugasnya tersedia mulai tanggal 7 available mulai tanggal 7 jam 11 sore terus malam ya, uploadnya dan seterusnya. Ini sebenarnya tadi saya salah set ya, habis ini kita lihat ya. Oke, nah saya balik lagi ke return to normal role lagi. Di pertemuan 1 tugas saya cek dulu, saya cek lagi setting, edit setting. Nah, di sini mulai jam 7 ya. Oh, ini salah ya, bukan ini ya, tapi tugas ya, bukan upload ya, tapi tugas. Oke, pertemuan 1 tugasnya. Nah, ada kesalahan tadi ya, turn editing on dulu. Nah, ini sengaja ya, jadi ada kesalahan nanti biar kita bisa lebih paham ya. Edit setting. Nah, di bagian sini restricted access-nya. Nah, ada kesalahan gini ya. Date-nya mulai tanggal 7 jam 3 sore. Nah, mestinya di sini saya pilih until ya, sampai tanggal 7 jam 11 malam. Save. Nah, saya cek lagi pakai role-nya mahasiswa, student. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ya, tugas-tugas, materi tugas. Selesai ya. Nah, sekarang sekali lagi kita lanjut ya. Sekarang saya mau ngisi pertemuan 2. Ya, caranya gimana? Pertemuan 2. Saya mau ya, ini ngopi saja.
ya, biar sama ya. Misalkan pertemuan 2 saya copy dari kelas B. Pertemuan 2 saya copy atau saya impor ya. Jadi biar lebih mudah. Atau saya contohkan gini ya. Pertemuan 2, 3. Oke ya, sini saya ubah dulu. Oh, ini harus saya kembalikan ke normal lagi. Topiknya saya ganti pertemuan 3. Pertemuan 3 ya. Nah, oh salah, harus di enter ya. Saya refresh. Nah, oke ya. Pertemuan 1 kan sudah saya isi. Ya, sekarang saya mau ngisi pertemuan 2 dan pertemuan 3. Tapi dari mata kuliah yang lain. Ya, oke. Ini contoh saja ya. Jadi, misal pertemuan 2 dan 3 saya ambil dari mata kuliah dari kelas lain ya. Pakai sistem import. Kalau tadi kan copy, sekarang saya import. Ya. Nah, misal ya. Pertemuan 2 dan 3. Oke. Di sini ada gambar gear ya, action menu, klik. Nah, di sini ada menu import. Saya ambil dari apa? Misal ya, ini contoh saja ya. Saya sudah punya sebelumnya ya, ada mata kuliah sela ya. Oke, mata kuliah sela. Ini saya pilih ya, KSA. Nah, terus saya continue. Nah, karena saya tidak akan mengcopy bank data soal, ya, karena kalau bank data soal nanti urusannya panjang lagi ya. Ini saya buang centangnya. Nah, jadi semua saya copy kecuali bank data. Ya, sekali lagi, saya mau mengisi aplikasi komputer C dari kelas lain. Kelasnya tadi adalah KSA, kuliah semester antara, tapi tanpa bank data. Ya, bank soal ya. Kalau sudah next, nah, pertemuan mana yang mau saya copy? Saya non dulu ya, biar centangnya hilang semua. Saya non. Nah, saya kan sudah menyiapkan rumah untuk pertemuan 2 dan 3. Nah, berarti saya centang aja pertemuan 2 ya, dan pertemuan 3. Ya, 2 dan 3 saja. Kalau mau semua juga boleh ya, cuma di sini saya akan mendemokan untuk 2 dan 3 saja. Kalau sudah, di bagian bawah ada next. Saya next ya. Nah, terus lagi ya, di bagian bawah lagi ada perform import. Klik, kita tunggu sampai dia hijau ya. Kalau sudah continue, klik. Nah, sekarang pertemuan pengantar dan presensi sudah kita kerjakan tadi ya, manual. Pertemuan 1 manual juga tadi ya. Nah, sekarang pertemuan 2. Nah, ini saya import dari kelas semester lalu, kasarannya semacam itu ya. Nah, makanya di sini tanggalnya masih tanggal yang lama. Pertemuan 3 misalkan. Nah, ini juga saya copy dari kuliah semester yang lalu. Ya, pertemuan 4 karena tidak saya copy, saya tetap ya. Nah, pertemuan 2 dan 3 dari yang sebelumnya. Oke ya. Nah, kalau sudah sekarang mana yang perlu kita edit? Kita edit. Ya, misalkan saya kan cuma materi, tugas, upload tugas sama evaluasi. Nah, diskusi kan saya tidak butuh. Nah, berarti diskusinya saya hapus. Yes. Materi. Oh, maaf ya, pertemuan 2 dulu ya. Pertemuan 2. Diskusinya saya hapus. Yes. Nah, materi misalkan ya. Materi pertemuan 2. Materi pertemuan 2 saya setting dulu. Materi pertemuan 2 baru bisa diakses minggu depan ya. Kalau sekarang tanggal 7 berarti tanggal 14. Oke. Add restriction bisa diakses mulai tanggal 14. Jam berapa? Misalkan saya tulis jam 3 sore misalkan. Atau jam 7 pagi ya. Jadi sekali lagi materi pertemuan 2 baru bisa diakses minggu depan jam 7 pagi. Ya. Kalau sudah save. Nah, pertemuan 2 sudah. Ya.
Tugas pertemuan 2 sama ya, saya atur edit setting. Baru bisa diakses minggu depan ya. Diakses minggu depan berarti from dari tanggal 14 ya, minggu depan ya, 14 Oktober jam 7 pagi misalkan ya. Sampai kapan? Misalkan sampai tanggal 14 lagi Oktober jam 23 jam 11 malam misalkan ya. Jadi sekali lagi, tugas pertemuan 2 baru bisa diakses minggu depan ya, jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Kalau sudah save lagi ya. Sudah pertemuan 2. Nah, tugas pertemuan 2. Uploadnya kapan? Sama, misalkan mau kita edit ya. Misalkan mulai tanggal 14 ya Oktober 14 Oktobernya jam 7 pagi sampai jam 11 malam ya. Nah, kalau sudah save lagi, nah selesai ya. Yang tanggal 3 sama ya pengaturannya, mana yang mau diubah kita ubah, misalkan tanggalnya dan lain sebagainya. Jadi saya sudah punya pengantar presensi, bikin sendiri tadi, pertemuan 1 bikin sendiri, pertemuan 2 impor dari kelas semester yang lalu, makanya saya sesuaikan tanggal-tanggalnya ya. Dan materi pertemuan 2 baru bisa diakses mulai tanggal 14 jam 7 pagi. Pertemuan 3 saya juga impor dari sebelumnya, cuma ini belum saya ubah. Nah, tampilan di mahasiswa gimana? Change role lagi ya, switch role lagi ke student. Nah, ini ya sama kayak tadi, muncul pertemuan 1 juga muncul, pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 materi, kalau saya klik tidak bisa. Kenapa? Karena baru bisa diakses 14 Oktober. Tugas uploadnya mungkin bisa, tapi tidak bisa kita gunakan untuk upload. Kenapa? Karena tanggalnya belum ya. Pertemuan 3 tak gitu ya. Ini karena settingan yang awal tadi ya, belum saya ubah. Nah, jadi walaupun ya 1 minggu itu kita hari ini saya menyiapkan materi pertemuan 1, 2, 3 sampai UAS misalkan, sampai soal-soal UAS kita siapkan. Tapi kalau pengaturannya tanggalnya kita atur, maka mahasiswa juga tidak bisa melihat ya sebelum tanggalnya dimulai. Ya, sekali lagi pengaturan tanggal harus kita perhatikan. Oke, saya balik lagi. Nah, itu ya. Untuk evaluasi ya, ini belum kita bahas ya, di pertemuan berikutnya akan kita bahas, tapi kalau tampilannya saya demokan sedikit ya. Misalkan evaluasi dari, misalkan ini ya, saya carikan evaluasi ya. Misalkan ini ada KSA, nah terus di sini ada soal UTS misalkan ya. Nah, soal UTS kalau kita lihat, klik. Nah, oh cari yang masih belum ya, itu ternyata sudah pernah saya pakai ya. Oh, mungkin dari ini aja. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi saya cari kelas yang lain. Course, misalkan pengantar aplikasi komputer. Saya cari misalkan kelas B ya. Kelas B potensi. Nah, bentuk evaluasinya nanti kurang lebihnya semacam ini. Pertemuan 1 evaluasi. Preview quiz. Jadi soal 1 jawabannya apa? Klik. Ini soal pilihan ganda ya. Next. Soal 2 jawabannya apa? Nah, ini saya tidak bisa balik ke soal 1 ya. Jadi sifatnya sekuensial, jadi harus maju terus. Ya. Maju terus.
Oke, kalau sudah finish attempt, nah nanti kelihatan ya mana yang sudah dijawab, mana yang belum ya. Submit all and finish. Oke. Nah, ini adalah preview saya ya, hasil yang saya kerjakan tadi semacam ini. Nah, baik. Untuk tutorial kali ini kita cukupi sampai sekarang ya. Jadi saya masih ada tugas untuk bikin contoh evaluasi ya. Contohnya evaluasi tampilannya seperti tadi itu ya, jadi soal pilihan ganda. Nah, semakin banyak database yang kita punya, nanti soalnya akan lebih aman ya, karena peserta atau praktikan akan kesulitan untuk contohan ya, karena soalnya bisa kita setting berjalan maju, tidak bisa back ya. Baik, demikian ya. Mungkin ada banyak kekurangan dari tutorial kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.